Mulai, Win. Ibu ini lagi Zoom ini sama pihak FKIP dan sekolah karena akan ada apa ya namanya PLP, pelepasan sekolah itu kayak PPL. Jadi Ibu gunakan dua Zoom. Satu di laptop, satu di HP. Yang sebelah kiri dengar kampus, sebelah kanan dengar mahasiswa penjas. Multifungsi telinga nih, Nak. Kamu jangan marah. Baik, Bu. Ya. Semangat Ya, Ibu. Semangat buat Ibu. Nah, sudah, jangan marah dengan Ibu gara-gara suruh potong rambut. Biar kamu sumpah Ibu lah. Ya. Tidak lah, Bu. Nah, lanjutlah silakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hartati dan Ibu Silpi atas kesempatan untuk kelompok kami memaparkan presentasi dari hasil kelompok belajar kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda Erna Octaviana dan teman saya. Silakan bersuara. Hadir, panel. Dan selanjutnya, Perkenalkan nama Kenalkan, nama saya Fauzi Firdaus. saya Maulana. serta teman kami yang bersangkutan Rizkila dan Hendra. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang gizi daur hidup yang akan dijelaskan oleh saudari kita, Anel. Kami persilakan. Kepada saudari Anel, kami persilakan waktu dan tempat. Sebentar, Almaragi, Bu, sudah dibagi belum link Zoom-nya? Alhamdulillah sudah Bu. Dibagikan Bu. Oke, baiklah. Akan dijelaskan kepada saudara Fauzi Firdaus. Aku Win. Mau Win. Soalnya Ya, sudah. Kepada saudara Maulana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Winda. Saya di sini akan menjelaskan apa itu gizi daur hidup dari kejadian yang menakutkan. Sejak saat pembuahan di dalam rahim ibu, kelahiran, pertumbuhan remaja, dewasa, dan tua. Saling pengaruh faktor keturunan dan lingkungan menentukan jalannya. Walaupun faktor keturunan tidak dapat diabaikan, diferen faktor lingkungan jelas mempunyai potensi untuk mengubah perjalanan daur kehidupan.
Di antara faktor lingkungan, faktor gizi yang perlu perhatian khusus. Tumbuh kembang dalam daur kehidupan. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan di sepanjang daur kehidupannya. Tumbuhan terjadi melalui penambahan dan pembesaran sel, sedangkan perkembangan adalah proses fungsi sel jaringan ya Pak, mau ngajar. kompleks. Masalah linknya. Izin keluar Pak Iqbal. Sudah bisa keluar Pak Ito? Ya, Assalamualaikum. Ya. Tadi Ya. Ya. Nomornya Pak, nomor HP-nya kan kakek kirimkan ya. Ya, kasih ya. Ya Pak Arlen, terima kasih Pak Arlen. Saudara Ya, Maulana. Pak Arlen. Ya, Sampai Pak Arlen, aku tahu di mana tempatnya Pak Arlen. itu Di mana? Mana tempatnya? Enggak tahu aku. Pak Iqbal, MK Gajah Mada, Pak Iqbal. Pak Iqbal, Pak Kota fasilitasi Zoom nggak Pak? Ada. Kalau ada kami. next Win. Next ya. Perkembangan psikologi. Tumbuh kembang dalam kehidupan manusia terjadi secara fisiologis dan psikologis. Pertumbuhan fisiologis anak membayar dan banyaknya zat gizi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsinya, serta proses pencernaan, absorpsi, dan metabolisme yang menyediakan tubuh dengan zat-zat yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1955. Pedoman tersebut menggantikan slogan 4 Sehat 5 Sempurna yang telah diperkenalkan sejak tahun 1952 dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam bidang gizi serta masalah dan tentang tantangan. Oke, baiklah. Untuk kelas Palembang, untuk memaparkan hasil presentasi kelompok belajarnya, kami persilakan. Kepada kelas Palembang, kami persilakan. Sudah ya kelas Indralaya paparannya. Sudah, Bu. Sudah. Berapa slide yang kamu tampilkan? 5. Cuman 5. Materi yang dibahas nggak muncul itu ya. Tentang gizi daur kehidupan kan kamu cuman sebutkan pengertiannya. Benar ya? Apa itu gizi daur hidup? Benar kan? Yang kedua, tumbuh kembang dalam daur kehidupan. Yang ketiga adalah perkembangan fisiologis. Yang keempat, pedoman gizi seimbang.
Nah, gizi daur hidup itu kan hanya pengertian, tapi bagaimana gizinya? Nah, di sini kan kalian jelaskan berupa tahap bayi ya masih dalam kandungan. Itu bagaimana gizi yang harus dicukupi oleh ibu hamil kayak gitu. Kemudian pada saat bayi ya kan. Nah, 0 bulan sampai 6 bulan itu bayi itu makan apa atau minum apa kayak gitu. Nah, 6 sampai 2 tahun sebaiknya bagaimana? Itu kan nggak muncul ya. Nggak muncul kan? Benar nggak? Pindah. Pindah. Iya, Halo? Bu. Kedengeran nggak suara ibu ya? Kedengaran, Bu. Tadi nggak ada kan? Cuma kamu jelasin saja pengertiannya. Tapi gizinya bagaimana? Nggak ada. Pantesan kamu slide-nya cuma 5 slide. Nah, sasaran kita kan itu. Kemudian anak-anak, gizinya bagaimana? Terus menuju remaja. Nah, harusnya makan apa? Karena di fase-fase remaja itulah kan yang menentukan kalau dia sudah dewasa, misalnya pertumbuhannya dia semakin tinggi usianya sampai berapa batasnya. Nggak ada kan? Terus dewasa, kemudian manula, ya lanjut usia, makan apa, kayak gitu. Nah itu yang dibahas untuk gizi daur kehidupan, bukan pengertiannya saja. Paham ya? Nanti kita lihat juga untuk materi kelas Palembang. Silakan dilanjut. Dilanjut. Kelas Palembang silakan. Ya Bu, ya Bu. Zlan, share lah Zlan. Lah sudah di everyone ke share screen-nya. Lah di sebelah. Sudah takut. Ya lah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hartati dan Ibu Silvi Arianti yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan diskusi yang berjudul Gizi Daur Kehidupan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Gunawan dan teman saya Nazlan Fikri Basran dan Oktari Zika Purba. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Oktari Zika Purba. Kami persilakan. Baiklah, gizi daur hidup. Dari awal hingga akhir daur kehidupan manusia merupakan tahap-tahap kejadian yang menakjubkan. Sejak saat pembuahan di dalam rahim ibu, kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan selanjutnya berupa tahap bayi.
anak-anak remaja, dewasa, dan tua. Saling pengaruh antara faktor keturunan dan lingkungan menentukan jalannya tersebut. Walaupun faktor keturunan tidak dapat diabaikan, berbagai faktor lingkungan jelas mempunyai potensi untuk mengubah perjalanan daur kehidupan. Di antara faktor lingkungan, faktor gizi merupakan yang perlu mendapat perhatian khusus. Awan kampangnya. Udah. Lanjut ta, lanjut ta. Mika cai hidup dia dulu. Mengalami pertumbuhan dan perkembangan di sepanjang daur kehidupan. Pertumbuhan terjadi melalui penambahan dan pembesaran sel, sedangkan perkembangan adalah proses meningkatnya fungsi sel, jaringan, dan organ tubuh dalam bentuk yang sangat kompleks. Perkembangan fisiologis psikologi. Tumbuh kembang dalam daur kehidupan manusia terjadi secara fisiologis dan psikologis. Pertumbuhan psikologis anak bergantung pada ragam dan banyaknya zat gizi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsinya, serta proses pencernaan, absorpsi, dan metabolisme yang menyediakan tubuh dengan zat-zat yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Baiklah, selanjutnya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazlan. Kami persilakan. Kelompok masyarakat dalam siklus kehidupan. Gizi ibu hamil, diagnosis kehamilan. Kehamilan normal berlangsung selama 38 sampai 40 minggu. Jika dihitung dengan ukuran hari, kehamilan akan berakhir sesudah 266 hari atau 38 minggu. Pasca ovulasi dari akhir hari pertama haid terakhir atau 9,5 bulan dalam hitungan kalender. Gizi ibu menyusui. Menyusui merupakan bagian integral siklus reproduksi berupa proses fisiologis yang dapat dilakukan oleh hampir semua ibu sesudah melahirkan. ASI merupakan pangan kompleks yang mengandung zat-zat gizi lengkap dan bahan-bahan bioaktif yang datang bayi. Kehamilan normal berlangsung selama 38 sampai 40 minggu. Gizi bayi. Berat bayi dan panjang badan. Berat badan bayi waktu lahir ditentukan oleh riwayat kesehatan ibu. Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kesehatan selama hamil dan karakteristik janin. Berat badan ibu sebelum hamil dan penambahan berat badan selama hamil merupakan penentu penting berat Dilanjutkan dulu yang lain. Ya, yang Ida itu tolong mute dulu ya. Selain proses persalinan, keturunan, serta keadaan lingkungan dan gizi menentukan kecepatan pertumbuhan bayi dalam hal berat dan panjang badan. Gizi anak. Kelompok anak menurut usia dibagi dalam 3 golongan, yaitu 1-3 tahun, kedua 4-6 tahun, ketiga 7-9 tahun.
Laju pertumbuhan pada ketiga kelompok anak ini menurun dibandingkan dengan laju pertumbuhan cepat pada waktu bayi. Selama masa ini, anak memperoleh keterampilan yang memungkinkan untuk makan secara bebas dan mengembangkan kesukaan makannya sendiri. Perkembangan keterampilan otot membuat aktivitas fisiknya meningkat. Lanjut, Ja. Baiklah, gizi usia remaja. Masa remaja merupakan masa perubahan yang dramatis dalam diri seseorang. Pertumbuhan pada usia anak yang relatif terjadi dengan kecepatan yang sama. Secara mendadak meningkat saat memasuki usia remaja. Peningkatan pertumbuhan mendadak ini disertai dengan perubahan-perubahan hormonal, kognitif, dan emosional. Semua perubahan ini membutuhkan zat gizi secara khusus. Next. Yang selanjutnya, gizi usia dewasa. Dewasa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu usia 19 sampai 29 tahun, 30 sampai 49 tahun, 50 sampai 64 tahun. Usia 10 sampai 49 tahun disebut dewasa muda, sedangkan usia 50 sampai 64 tahun disebut dewasa setengah tua. Kebutuhan gizi pada usia dewasa berubah sesuai ke kelompok usia tersebut. Peranan gizi pada usia dewasa terutama adalah untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Makan merupakan salah satu kesenangan dalam hidup. Memilih makanan secara bijak selama usia dewasa dapat menunjukkan kemampuan seseorang dalam menjaga kesehatan fisik, emosional, mental, dan mencegah penyakit. Tujuan utama kesehatan gizi pada usia dewasa adalah meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, mencegah penyakit, dan memperlambat proses menjadi tua atau menua. Lanjut. Gizi usia lanjut. Proses menua merupakan proses normal yang dimulai sejak perubahan dan berakhir pada kematian. Nah, di sini ada fisiologi proses menua. Beberapa sistem organ, sistem otak dan saraf. Opaskuler. Pada paru-paru memegang peran penting dalam proses menua. Pada proses menua pun terjadi perubahan kulit, rongga mulut, mata, dan pendengaran. Perubahan komposisi tubuh. Perubahan besar terjadi pada komposisi tubuh sebagai akibat proses menua. Pada proses ini terjadi penuaan massa tanpa lemak dan massa tulang. Sedangkan massa lemak tubuh meningkat. Sedangkan sebagian dari perubahan tersebut terjadi karena aktivitas beberapa jenis hormon yang mengatur metabolisme menurun sesuai dengan umur, seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan androgen. Sedangkan yang lain meningkat seperti prolaktin. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah tadi penjelasan atau pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan pada moderator. Reza, bisa di stop screen dulu, dak? Siapa yang screennya? Tasya. Nazlan. Stop lu, Zlan, anunya. Nazlan Winda. Ya. Oke, baiklah. Di sini saya membuka sesi tanya jawab yang ingin bertanya kepada kelompok Palembang dan Indralaya. Yang ingin bertanya, kami persilakan.
Kepada Saudari Novi Wijaya yang raise hand, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Wijaya, NIM 06061188. Novi. Novi. Ya. Bisa diulangi? Baiklah, bagaimana cara memantau berat badan normal yang merupakan dari pola hidup dan gizi seimbang? Bisa pelan-pelan. Bagaimana cara memantau berat badan normal yang merupakan dari pola hidup dan gizi seimbang? Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Novi. Selanjutnya, yang ingin bertanya silakan raise hand. Kepada saudara dan saudari yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada saudara Novi, pertanyaan itu untuk kelas mana ya? Pertanyaan itu kepada kelas Indralaya. Oke, baiklah. Kepada teman-teman yang ingin kepada saudari Tasya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Andriani dari kelas Palembang. Di sini saya ingin bertanya kepada kelas Palembang. Silakan. Pertanyaan saya di sini, bagaimana jika gizi pada ibu hamil tidak bisa dipenuhi? Apakah itu berdampak kepada janinnya atau berdampak pula pada ibu hamil tersebut? Terima kasih. Ya, selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, sudah cukup. Oh, benar banget, Reza. Kalau tidak ada, ya sudah, ya enggak? Kita jawab dulu. Benarnya, kepada saudara Reza, apakah ingin menjawab dari pertanyaan saudari Anastasia? Ya, tunggu sebentar lah, kami diskusi dulu. Oke, baiklah. Kepada diskusinya, jawab ya. Iya, Bu.
Kursi kedua. Kepada teman-teman, tidak ada yang ingin bertanya. Oke, baiklah di sini. Romain. Oh, Roma. Kepada saudara Roma kami persilakan. Ya, ini bertanya untuk kelas Palembang dan Indralaya, bisa? Kalau bisa sih. Oh, boleh. Ya, memang sih kok Palembang pertanyaan. Melayu. Memang sih kok pertanyaan, tapi kalau bisa dijawab menurut pendapat kalian. Baiklah. Ya, boleh. Dipersilakan. Boleh, tanyalah. Anak yang kelahiran Down syndrome, yang mukanya mirip semua. Ada kan itu? Itu apa berpengaruh dengan kekurangan gizi atau terhadap gizi? Tolong dijelaskan. Anak yang penyakit apa? Bukan penyakit sih, ini anak yang memiliki kelahirannya seperti Down syndrome, yang mukanya mirip semua itu, nah. Down syndrome. Iya, yang kembar. Itu seperti penyakit itu, nah. Tapi bukan berat tuh. Nanti tidak? Yang cacat mental maksudnya. Iya, ngerti. Apa coba ulang lagi? Anak yang kelahirannya seperti Down syndrome itu, nah, yang mukanya mirip semua itu, apakah itu berpengaruh terhadap gizi? Nah, dijelaskan. Baik. Ngerti. Oke, menurut kelas Palembang dan Indralaya itu seperti apa? Oke, itu saja, Win. Terima kasih. Iya, terima kasih, Saudara Roma. Win. Oh, silakan kepada Saudara Tata. Oke. Sebelumnya, benarkan ini membahas tentang gizi daur hidup? Win. Pindah. Iya, Kak. Pembahasan kalian ini gizi daur hidup, kan? Iya. Nah, jadi saya ingin bertanya terkait yang telah disajikan tadi mengenai apa sih arti dan maksud dari daur kehidupan serta bagaimana kaitannya dengan gizi dan kesehatan. Oke, baiklah. Ulangi. Bisa diketik enggak, Tata, di kolom chat? Ini keyboard Tatanya rusak, Win. Oh, pelan-pelan tak ya? Ya, oke. Apa arti dan maksud pada daur kehidupan? Daur kehidupan ya? Ya. Serta bagaimana kaitannya dengan gizi dan kesehatan. Sudah, Win? Sudah, Tak. Makasih, Makasih, Tak. Ya, oke, sama. Di sini kelas Indralaya sudah di 3. Ada lagi yang nak bertanya kepada kelas Palembang? Sudah. Siapa? Dea Rosa Winda. Apa? Dea Rosa Winda. Oh, Dea. Silakan kepada Dea. Oh, ini untuk kelas Palembang berarti ya? Oke lah. Baiklah, perkenalkan nama saya Del Rosa Ananda dari kelas Palembang. Ingin bertanya ke kelas ke Eja, kelompok Eja. Di sini bagaimana cara kita memenuhi gizi pada janin masih dalam kandungan? Terima kasih. Apakah bisa dicatat, Saudara Eja? Ya, sudah. Oke, Beb.
Ayo, satu pertanyaan lagi. Cukup. Sana. Jak lah 3 kan, Jak? Ya, cukup aku 3. Oh ya, sudah. Di sini Winda akan mencoba menjawab dari pertanyaan saudara Roma. Katanya dari pertanyaan saudara Roma tadi, apakah berpengaruh gizi terhadap anak yang memiliki Down syndrome? Ini menurut pendapat Winda ya, menurut dari kelompok kami. Down syndrome itu merupakan salah satu kelainan genetik yang dimana terdapat 3 kopi kromosom 21 dengan tipe kelainan yang dikenalkan trisomi 21, mozaik maupun translokasi kromosom 21. Ada berbagai peneliti nutrisi yang dilakukan untuk memperbaiki kelainan pada anak Down syndrome. Namun hasil penelitian tidak semua memberikan hasil yang sama. Pada intinya, makanan yang harus dimakan terhadap anak yang mengalami Down syndrome itu yang mengandung cukup zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, asam amino, lemak, dan gizi mikro seperti vitamin, mineral, dan antioksidan untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangannya. Terima kasih. Apakah saya kembalikan kepada saudara Roma? Oke, Winda. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman atau kelompok Palembang. Oke, terima kasih, Win. Winda. Langsung saja. Izin dulu. Bentar, enggak. Itu soalnya tadi tuh aku kirim lewat WA ya. Oh iya, Tak. Makasih, Tak. Ya. Kepada saudara Reza, kami persilakan. Ya, langsung saja. Saya menambahkan ya, sekaligus untuk menjawab dari pertanyaan saudara Roma. Di sini kami juga sependapat dengan jawaban dari saudari Winda. Down syndrome terjadi karena adanya kelainan genetik. Itu yang menyebabkan komponen DNA tersebut tidak normal. Sayangnya, hingga kini kita belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan janin mengalami kelainan tersebut. Ada juga ada kelainan pada ibu hamil yang mengalami Down syndrome, yaitu hamil di usia lebih tua. Risiko ibu mengandung bayi sindrom akan meningkat sering bertambahnya usia di saat hamil. Beberapa studi menyatakan bahwa risiko melahirkan bayi dengan Down syndrome akan lebih tinggi pada wanita hamil yang berusia di atas 35 tahun ke atas. Hal ini mungkin karena semakin tua usia wanita, kualitas sel telurnya akan semakin menurun, sehingga bisa menyebabkan terjadinya gangguan pembentukan komponen genetik saat pembuahan. Mungkin itu sedikit tambahan dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk saudara Reza. Jawabannya saya terima dan kembali ke moderator. Terima kasih kepada saudara Roma. Maaf, boleh nambah dikit, Win? Kami persilakan kepada saudari Karlina.
Baiklah, di sini mau nambah sedikit ya. Jadi pengalaman karena punya ponaan yang Down syndrome. Jadi menurut aku sih dia bukan kekurangan gizi, tapi lebih ke kelainan genetik. Cuman dia tuh karena keterbelakangan mentalnya. Jadi kalau misalnya dia diurus baik-baik, dia bisa beraktivitas manusia normal. Ya, makasih. Terima kasih kepada Saudari Karlina. Isi tambahkan. Oke, baiklah. Kami persilakan kepada Saudara Almaragi. Kalau Carolina punya pengalaman, kalau Al punya di belakang rumah Al punya sekolah SLB dan di sana hampir sindrom semua kan anak-anaknya. Nah, sedikit menambahkan kenapa muka anak-anak sindrom itu hampir sama. Kalian menyadari enggak kalau hampir muka-muka mereka tuh hampir sama kan? Kayak kembar kan? Nah, Iya. itu yang Al baca data biasanya kromosom ibu dan bapak itu masing-masing mendapatkan 23 kromosom. Kromosom dari ibu 23, kalau dari ayah 23. Jadi totalnya 46. Nah, kenapa mereka bisa mendapatkan sindrom itu? Kalau menurut Al itu kelebihan dari kromosom tadi. Ekstra kromosom tadi yang mengakibatkan terbentuknya sindrom tadi. Dan juga betul yang dikatakan Carolina tadi, bahwasannya kalau untuk penyakit sindrom ini katanya tidak bisa diobati katanya. Tetapi untuk dibimbing dan diarah ke lebih baik itu bisa. Karena kenapa? Sindrom ini kan kalau takutnya anak-anak itu terasa terasingkan. Padahal kita ketahui kan bahwa anak-anak sindrom tersebut memiliki kelebihan, keunikan atau kekhasan sendiri masing-masing. Karena Al sendiri kan di belakang rumah itu kan ada sekolah SLB, sekolah luar biasa. Jadi kadang setiap hari Al liatin kan kondisi-kondisi anak-anak di sana, tingkah lakunya dan semuanya Al liatin. Mungkin itu sedikit menambahkan, kembali ke Winda. Terima kasih kepada Saudara Almaragi telah menambahkan dan teman-teman sekalian yang sudah membantu pertanyaan dari Saudara Roma. Di sini pertanyaan dari Saudara Tata akan dijawab oleh Saudari Anelia Pranesta. Kami persilakan. Halo, dengeran enggak nih? Ada enggak suara? Kedengeran nih, Nel. Ada Nel, ada. Ada, Nel. Kira ada sinyal. Jadi pertanyaan Tata tadi, apa arti dan maksud dari daur kehidupan, serta apa kaitannya dengan gizi kan? Itu kan Tak? Tapi jam dulu. Yo Nel, yo. Ya kan? Jadi pengertian dari daur kehidupan itu sendiri adalah proses perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai meninggal. Dan siklus kehidupan manusia itu dimulai dari tahap konsepsi atau pembuahan sampai usia tua dan meninggal. Dari lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Sedangkan pengertian gizi itu segala sesuatu tentang makanan yang hubungannya dengan kesehatan. Jadi kaitannya dengan gizi dan daur kehidupan itu adalah segala sesuatu tentang makanan yang berhubungan dengan kesehatan manusia yang dimulai dari tahap konsepsi sampai usia tua dan meninggal. Mungkin itu saja. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Di sini saya menambahkan sedikit dari jawaban Saudari Anel. Benar apa yang dikatakan dari Saudara Anel itu, kalau daur kehidupan itu juga disering dengan siklus kehidupan, misalnya dari usia kita bayi, dari kita
remaja, dewasa, sampai ke lah kita meninggal. Nah, dan juga dengan kaitan dengan gizi itu ada AKG yang sering disebut dengan angka kecukupan gizi, dan ada juga disebut TKPI yang disebut dengan tabel komposisi pangan Indonesia, serta DBMP yang disebut dengan serta daftar bahan makanan. Dengan mengetahui cara menggunakan AKG, maka kita dapat mengetahui kebutuhan atau kecukupan energi dan zat gizi berbagai individu sesuai daur dan zat gizi, maka sehari Anda dapat menghitung konsumsi makanan sehari yang kita galak ngitung pas belajar semester berapa yang kita gizi 1 kita yang belajar kemarin itu nak kata, serta menyusun kebutuhan bahan makanan sehari serta menyusun menu sehari kita. Jadi kehidupan kita tuh tertata dengan gizi yang baik, cek itu nah, biar dak obesitas, cek itu. Saya kembalikan kepada Saudara Tata. Ya, oke. Makasih. Sangat jelas sekali dari jawaban Amel sama Winda. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Tata. Apakah kelas Palembang ingin menjawab dari pertanyaan teman-temannya? Izin menjawab. Kami persilakan kepada Nazlan. Izin jawab pertanyaannya Tasya tadi ya. Tentang bagaimana jika gizi tidak terpenuhi pada ibu hamil, apakah berdampak pada si bayi atau ibu hamil tersebut? Sangat jelas sekali pada pertanyaannya yang akan kami jawab, yaitu sangat berdampak sekali karena kurangnya asupan gizi pada ibu hamil akan menimbulkan suatu penyakit, yaitu menderita anemia, yang dimana kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti aneka sayuran hijau, daging ayam, kacang-kacangan, dan daging merah tanpa lemak. Kedua, melahirkan bayi dengan berat rendah. Risiko untuk melahirkan bayi secara prematur juga akan meningkat jika bunda menderita kekurangan gizi selama kehamilan. Ketiga, melahirkan bayi dengan kondisi cacat lahir, yaitu dengan berat badan rendah, kurang gizi, zat hamil juga bisa menyebabkan cacat lahir pada bayi, di mana dikaitkan dengan kurangnya asupan asam folat selama kehamilan yang menyebabkan perkembangan janin dalam kandungan terganggu sehingga janin mengalami kecacatan. 4. Mengalami keguguran. Keguguran juga rentan untuk dialami oleh ibu hamil yang kurang gizi. Hal ini dikaitkan dengan kurangnya asupan asam folat, vitamin, dan mineral lainnya selama kehamilan yang menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan akhirnya mengakibatkan keguguran. Kelima, memiliki anak dengan daya ingat rendah. Sebuah penelitian menemukan bahwa ibu hamil lebih berisiko untuk memiliki anak dengan kemampuan mengingat yang rendah. Hal ini juga terjadi karena gangguan pada perkembangan otak janin saat dalam kandungan akibat kurangnya zat gizi tertentu. Selain kelima hal tersebut, kurang gizi saat hamil juga dikaitkan dengan gangguan pertumbuhan dan mental pada si anak. Anak lahir dari ibu kekurangan gizi bahkan diklaim lebih rentan untuk terkena penyakit kardiovaskular, jantung, dan pembuluh darah. Untuk itu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kandungan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apakah Tasya sudah jelas? Terima kasih untuk Saudara Nazlan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan.
Lanjut Winda. Lanjut ya Tasya. Oke. Apakah Saudara Reza ingin menjawab pertanyaan lagi? Ya, untuk pertanyaan dari Dea, mungkin teman kita Okta, apakah sudah siap untuk menjawab? Oke, baiklah. Soalnya bagaimana cara kita memenuhi gizi untuk janin? Daftar kandungan nutrisi yang baik untuk pemenuhan gizi buah hamil ialah mengkonsumsi protein, karbohidrat, kalsium, folat, zat besi. Dan ya, untuk seterusnya yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin B12, dan vitamin D. Makan pagi setiap hari, makanlah makanan berserat tinggi dan perbanyak asupan cairan dari air putih ataupun jus buah, serta rajin berolahraga untuk mencegah konstipasi. Terapkan pola makan sehat dengan menu sereal gandum, sayuran buah, dan kacang-kacangan. Hindari makanan pedas dan berlemak terlebih jika Anda menderita penyakit MA. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol, kafein, dan minum bersoda. Apakah saudara sudah jelas? Kalau boleh saya tahu, itu contoh buah seperti apa yang mengandung vitamin yang Anda sebut tadi? Apa ya? Kalau boleh saya tahu, buah-buahan apa yang mengandung vitamin yang seperti Anda sebutkan tadi? Oke. Atau makanan-makanan lain? Terima kasih. Izin menambahkan, Okta. Ya. Kalau untuk makanan atau minuman yang untuk ibu hamil tuh bagus juga minum susu hamil. Terus tuh juga makan makanan yang bergizi, buah-buahan, anggur, mangga. Kan biasanya kebanyakan ibu-ibu hamil tuh sering galak makan mangga kayak itu. Nah, itu saja yang saya ketahui. Saya kembalikan kepada saudari Dea. Izin menambahkan. Rujak berarti boleh nih? Halo? Boleh, boleh. Halo? Kalau nanas tidak boleh ya? Halo? Terima kasih untuk penjelasannya. Halo? Iya, Naslan. Izin menambahkan untuk buah-buahan yang baik untuk ibu hamil tadi yang ditanyakan oleh Dea. Yang pertama, makan buah pisang. Pisang sangat cocok sebagai buah untuk ibu hamil karena mengandung banyak potasium toppers. Potasium penting karena membantu menjaga keseimbangan antara cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kedua, jeruk. Penuh dengan vitamin C, folat, dan serat. Jeruk adalah pilihan buah untuk ibu hamil yang sangat bagus. Ketiga, ada alpukat. Alpukat juga merupakan sumber folat yang bagus. Mengonsumsi folat setidaknya 1 bulan sebelum konsepsi serta selama kehamilan sangat dianjurkan. Keempat, buah ceri. Selain mengandung vitamin C, ceri juga merupakan buah yang bagus untuk dimakan selama kehamilan karena buah ceri membantu meningkatkan suplai darah ke plasenta dan bayi. Kelima, buah apel. Apel dikenal baik untuk sistem kekebalan tubuh karena mereka kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin D, dan zinc. Apel juga penuh dengan antioksidan yang sangat penting agar bayi tumbuh dengan cepat. Keenam, ada buah pir. Pir cocok sebagai buah untuk ibu hamil karena kaya akan folat,
Ketujuh, semangka. Kedelapan, ada mangga. Mangga kaya akan zat besi, vitamin C, vitamin A, vitamin B6, potasium, serta folat. Kesembilan, ada aprikot. Buah aprikot kaya akan vitamin, beta karoten, kalsium, zat besi, dan potasium. 10, ada anggur. 11, ada lemon. 12, ada beri. 13, jambu biji. 14, kiwi. 15, delima. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang buah-buahan yang baik untuk ibu hamil. Mungkin itu saja, Dea. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Naglan. Bisa saya pahami. Kembali ke host. Terima kasih. Oke, baiklah. Eja, habis ya pertanyaan dari Kasmo ya? Habis. Sudah. Aku jawab yang ini. Halo. Ada nggak sih suaraku ya? Apa, Nel? Ada suaranya tapi kurang jelas, Nel. Ada suaraku. Ada enggak? Ada, deket-deket saya itu, jangan jauh-jauh. Ya, dekat lagi. Nyampe jauh kok. Tadi pertanyaannya, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Wijaya, yaitu bagaimana cara memantau berat badan normal yang merupakan dari pola hidup dan gizi seimbang. Benar kan? Benar. Jadi di sini dalam menjalani kehidupan gaya hidup sehat itu setiap orang dihimbau untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nah, hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi tubuh dapat dipenuhi dalam setiap harinya. Nah, jadi untuk kita memantau berat badan normal itu salah satu indikator yang menunjukkan bahwa badan itu seimbang itu melalui IMT. Jadi dengan IMT kita bisa mengetahui apakah kita itu termasuk dalam kekurangan gizi, sudah cukup atau berlebihan. Nah, sedangkan IMT itu telah kita pelajari di semester kemarin, yaitu dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, pemantauan berat badan dalam pola hidup gizi seimbang itu dapat mencegah kelebihan dan kekurangan gizi. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, baiklah. Di sini saya sendiri akan menambahkan dari jawaban dari Saudara Anel. Pertanyaan tadi, bagaimana cara memantau berat badan normal yang merupakan bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang? Yang pertama, kita tuh memperbanyak makanan sayur dan buah-buahan. Yang kedua, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Batasi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Minum air yang cukup. Terus lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan yang normal. Terus juga kita bisa memantau berat badan dengan cara menghitung BMR. Apakah kepada Saudari Novi mengerti? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Anil dan Saudari Winda. Saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Novi Wijaya. Izin Bu Silpi. Ya, sudah Pak? Sudah Bu, sudah selesai. Jawab, iya Bu. Oke. Bu Hartati sudah masuk ya? Sudah Bu, tadi Sudah. Bu. Oh ya, Bu Hartati, Ibu. Tati. Halo Bu.
Bu Tati, sepertinya Bu Tati tidak mendengar ya. Lagi ngikut Zoom juga, Bu, mungkin. Oke. Ya, jadi yang kelas Palembang sudah bagus, materinya yang dijelaskan sudah komplit ya. Tujuan pembelajaran tentang gizi daur kehidupan sudah dibahas. Nah, tinggal kelas Indralaya yang tadi hanya menjelaskan sedikit sekali materinya sehingga tujuan pembelajaran kita tuh belum tercapai untuk kelas Indralaya. Oke. Bu Tati. Bu Tati. Di partisipan Ibu. Ibu. Ada di partisipan. Ya Bu, ada yang ingin ditambahkan nggak Bu? Ya, tadi saya sudah ngisi juga sambil jar Bu Silpi. Ya. Iya Bu. Gus, tadi cuma kelas emang ya kurang siap ya. Kurang siap. Mungkin biar direvisi itu Bu Silpi yang kekangannya sudah disahkan tadi. Jadi ya, Bu. tambahkan lagi supaya nanti di endingnya itu sudah memang betul sudah bagus ini ya isi dari diskusinya itu diskusi Kolombia kan. Nah, ya, Bu. kemudian bisa disebutkan juga masukan yang sudah diberikan ke kawannya tadi mungkin bisa perbaikannya mengarah pada masukan tadi mungkin yang bisa diterapkan dari keseluruhan kegiatan bagus sesuai dengan harapan diskusi itu harus mendapat info di kegiatan yang lakukan. Jadi yang lain dengan menyimak dia sudah bisa dengan maksud dari mata yang dibuat oleh ternyata tadi. Mungkin itu pesan sedikit saya Bu Ilti, karena saya juga nyambil ini. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Oke, tolong ya nanti diperbaiki untuk materi kelas Indralaya, diupload ulang di e-learning di slot yang sudah Ibu siapkan, masukkan materinya ya seperti kelas Palembang itu. Nah, apa saja yang dibutuhkan ya tentang materinya tadi. Nah, bahwa kalau siklus gizi daur kehidupan itu semenjak dari proses pembuahan ya sudah dibahas, kemudian sudah membentuk embrio ya, hamil 9 bulan dan melahirkan bayi. Nah, pada saat bayi itu 0 bulan sampai 6 bulan khususnya yang dikonsumsi oleh bayi itu hanya ASI ibu, ya ASI dari ibunya, tidak ditambah apapun itu, ya. Nah, baru 6 bulan sampai 2 tahun masih tetap ASI, tapi ada MPASI, makanan pendamping ASI kayak gitu. Jadi selain ditambah itu ada misalnya sayur kayak gitu ya, dihaluskan kayak gitu. Nah, ditambah dengan ASI. Jadi ASI itu sangat penting sekali sampai usia 2 tahun untuk bayi sendiri ya. Nah, kemudian kalau di tahap anak-anak baru karena apa? Anak-anak itu kan nanti menuju remaja ya. Nah, di mana untuk juga pertumbuhan si anak tersebut ya. Misalnya dengan mengkonsumsi kan kita maunya anak yang anak-anak tadi mau sehat, tinggi, kayak gitu kan. Nah, kalau tidak didukung dengan makanan yang baik, ya tidak terkonsumsi dengan baik ya, anak itu nggak suka minum susu misalnya. Itu kan susu tuh baik untuk pertumbuhan, ya untuk tinggi badan anak kayak gitu. Nah, pada fase anak-anak juga harus dihindari yang makanan junk food
makanan yang cepat saji seperti itu. Di mana anak-anak kan lebih menyukai misalnya makan donat. Donat itu kan mengandung gula yang sangat tinggi gitu. Sehingga apa? Sehingga dapat menyebabkan anak-anak itu sudah mengalami obesitas ya, dan akan menghambat pertumbuhan anak tersebut gitu. Nah, itu sangat dijaga, orang tua sangat penting sekali memiliki peranannya. Kayak gitu ya. Nah, pada saat remaja, nah itulah penentunya dimulai dari anak-anak tadi. Kalau tidak dijaga, nanti ada terkendala pertumbuhan anaknya kayak gitu. Terus ada juga stunting ya. Stunting itu ukuran tinggi seorang anak itu tidak ideal kayak gitu. Nah, itu juga faktor makanan, stunting itu kan belum dibahas ya, kelompok Indralaya dan Palembang. Maksud Ibu, gizi kehidupan itu, gizi daur kehidupan itu sedetail itu kamu bahas, bukan hanya pengertiannya saja, sehingga teman-temanmu itu paham kayak gitu ya. Nah, dari fase-fase itulah yang menentukan nanti pada saat dia dewasa. Kalau tidak dijaga makanannya, nah sehingga kita tadi yang kayak Down syndrome itu memang faktor genetik ya, faktor genetik, semuanya sama, raut mukanya itu agak kembar-kembar kayak gitu. Nah, ya. Nah, dan juga mengalami apa namanya? Ada gangguan kayak gitu, tidak sama dengan anak-anak normal pada umumnya Down syndrome itu. Itu ya. Jadi memang faktor genetik itulah yang paling dominan kayak gitu, yang paling besar untuk yang anak Down syndrome. Ya, pada fase apa namanya dewasa ya, seperti kamu kan sudah melewati itu fase remaja ya kan, menuju dewasa untuk mahasiswa semester 5 gitu. Seperti Ibu sudah dikategorikan untuk juga dewasa. Nah, bagaimana kebutuhan gizi untuk manula? Nah, ya tidak sama lagi seperti usia yang dewasa untuk yang ibu-ibu yang lanjut usia gitu. Makanannya ya sudah misalnya ada riwayat penyakit kayak gitu. Nah, itu harus dihindari kayak gitu. Kalau bisa dihindari, jangan makan pantangan ya, kalau kata kita itu pantangannya untuk yang manula tadi, sehingga apa bisa menjamin hidup kita sepanjang hayat. Kalau sudah meninggal nggak bisa lagi kita makan, ya Winda ya. Nah, bataslah kita hidup di dunia ini, itulah kalau kita bisa jaga ya kita jaga. Kalau sudah kita tidak ada lagi, kita tidak bisa makan apa-apa kayak gitu ya. Paham ya? Nah, itu saja tambahan dari Ibu. Tolong diperhatikan lagi untuk pertemuan selanjutnya, yang himbauan Ibu bahwa yang laki-laki itu rambutnya tolong dipotong, nak, jangan banyak-banyak pakai minyak rambut itu ya, mengkilap kalau Ibu lihat. Tolonglah dirapikan kayak gitu. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Itu saja Winda tambahan dari Ibu. Silakan ditutup. Iya, Bu. Disimpulkan dan ditutup ya. Oke. Terima kasih kepada Ibu Hartati dan Ibu Silvi atas arahan dan masukannya. Apabila ada di sini, saya akan menyimpulkan tentang daur kehidupan. Jadi, kalau sebisa mungkin kita yang masih hidup ini menjaga pola makan atau pola hidup kita biar sehat. Kayak itu, nah jangan sampai kita obesitas, ada penyakit yang tidak diinginkan. Nah, terima kasih apabila saya ada salah-salah kata. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Ibu Winda. Terima kasih Bu Silvi, terima kasih teman-teman.